Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 dengan saya Dinata Dinata dan juga teman saya. Silahkan. Saya Muhammad Utaraya Dewa. Saya Citra Dewi Savitri. Saya Devina Safa Yulisya Putri. Oke, di sini kami akan memaparkan materi tentang amplitude modulated radio transmitter. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluannya dulu. Pada bagian ini kita mulai dulu dari tempat yang paling dasar. Jadi ketika kita ingin mengirimkan suara melalui udara menggunakan gelombang radio, kita tidak bisa memanfaatkan sinyal suaranya secara langsung. Alasannya sederhana karena frekuensi suara itu berada di frekuensi yang sangat rendah, hanya antara 2 kHz dan juga sekitar 20 kHz. Sehingga frekuensi ini tidak mampu dipancarkan dengan efisien melalui antena. Antena untuk frekuensi yang rendah itu akan menjadi sangat besar ukurannya dan tidak sedikit praktis untuk digunakan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, kita di sini menggunakan teknik yang disebut dengan modulasi. Jadi modulasi di sini itu berarti kita mengembangkan sinyal suara yang pada sinyal rendah tekanan di atas sinyal pembawa atau sinyal yang sinusoidal dengan frekuensi yang tinggi. Dalam gambar presentasi ini, fokus kita adalah modulasi amplitude atau yang kita sebut dengan AM. Di mana sinyal amplitude dari sinyal carrier nanti diubah mengikuti bentuk dari sinyal suara. Jadi dengan cara ini, suara dapat dikirimkan dalam jarak jauh menggunakan gelombang radio yang lebih efisien. Oke, di sini kita masuk pada teori modulasi amplitude-nya. Ini rekamannya cukup matematis. Jadi sinyal pembawa atau carrier di sini itu adalah sinyal sinus-sinus dengan frekuensi yang tinggi, misalnya ratusan kilohertz. Matematikanya di sini dijelaskan dengan I sama dengan A sin seperti gitu. A di sini adalah menggambarkan amplitude, sedangkan remida itu bentuk dari dia pisah, yakni dia solusi dari frekuensi dari sinyal sebagai kemudian ada juga sinyal pembawa. Formulasinya itu sesuai sama dengan I sin juga SP. Di sini juga amplitude yang merupakan sinyal tinggi. Pemirsa di sini juga sama 20 F, yakni frekuensi dari sinyal sinyal AM merupakan penjualan dari sinyal carrier dan modulasi amplitude A tambah B minus pemirsa XP minus pemirsa VP. Kemudian untuk spektrum frekuensinya di sini menghasilkan tiga komponen frekuensi. Biasanya yang pertama itu ada frekuensi carrier, yaitu frekuensi asal yang menjadi dasar dari transmisi. Kemudian yang kedua ada frekuensi lower sideband LSD, yaitu frekuensi carrier dikurangi dengan frekuensi dari sinyal suaranya. Kemudian ada sideband, yaitu frekuensi carrier yang ditambah dengan frekuensi audio. Jadi pada dasarnya modulasi amplitude ini akan menciptakan satu sinyal carrier utama dan juga dia sideband yang membawa informasi suara. Di sini kita masuk pada desain sistem pemerintah. Setelah kita menemukan konsep dan kita perlu melihat kegiatannya, baik pemerintahannya, yaitu bagaimana seluruh komponen dalam sistem pemerintah dipenting agar bisa menghasilkan gelombang AM yang stabil.
Itu tuh pada blok diagram pertama ada supply oscillator. Ini adalah pemakaian tangkang penerapan yang menjelaskan sinyal jenis yang harus berhati-hati. Kemudian frekuensinya dibanyakin atau digandasan dengan frekuensi musik saya. Nanti saya nyalon ada ekstra yang itu dikali dengan musik sehingga yang kemudian setelah itu setelah frekuensinya dibanyakin atau sukunya diatur agar kuat, baru setelah itu ditimbangkan dengan sinyal frekuensi audio yang berasal dari mikrofon. Setelah abing itu dikembangkan dengan akhirnya jadi gayanya itu juga dibuatkan melalui atas power amplifier. Setelah itu baru dipancarkan dengan antena. Next, ini penjelasannya tapi kita lanjut lagi. Kita masuk ke slide 6 yaitu tentang pemancar ya, oscillator pemancar. Dalam sistem pemancar salah satu yang paling penting adalah oscillator karena oscillator itu menentukan frekuensi operasi dari pemancarnya. Oscillator itu bekerja dengan dua prinsip. Yang pertama yaitu negatif dan tekan, di mana elemen aktif menyesuaikan perizian pada rangkaian LC yang pasif sehingga osilasinya dapat berlangsung secara otomatis. Untuk yang kedua, dengan teori sukses atau uncan spesifik yang dirumuskan dalam kriteria Verhofstadt. Syaratnya ada dua, penguatan load harus tepat sama dengan HP. Kemudian pergeseran fase totalnya juga harus kembali ke 0 derajat atau 360 derajat atau kelipatan dari diavis. Kemudian ada berbagai jenis dari oscillator ini. Namun dalam pemancar radio itu biasanya yang paling umum digunakan adalah oscillator voltage dan juga oscillator Hartley. Yang dibedakan dengan bagaimana mereka menggunakan kapasitor atau induktor sebagai pengganti dari umpan balik. Jadi intinya oscillator ini memberikan fondasi frekuensi yang menjadi acuan dari seluruh sistem transmisi. Next, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kristal kontrol osilator. Kristal kontrol osilator adalah sirkuit elektronik yang berfungsi untuk membangkitkan gelombang sinyal atau osilasi dengan frekuensi yang sangat spesifik dan presisi. Tujuannya yaitu mencegah drifting atau pergeseran frekuensi agar tidak mengganggu stasiun lain. Lalu osilator LC bisa tidak cukup stabil untuk standar pemancaran komersial. Prinsip kerjanya yaitu prinsip menggunakan efek piezoelektrik, yaitu kristal kuarsa atau quartz yang memiliki sifat unik. Jika kita memberikan tegangan listrik pada permukaannya, kristal tersebut akan mengalami deformasi mekanis atau berubah bentuk sedikit atau bergetar. Sebaliknya, jika kristal bergetar, ia menghasilkan tegangan listrik. Lalu ketika dipasangi dalam sirkuit osilator, sinyal listrik bolak-balik membuat kristal bergetar secara mekanis. Getaran ini sangat stabil, mirip dengan garpu tala atau tuning fork, karena ditentukan oleh potongan fisik dan ketebalan kristal tersebut. Next. Lalu di sini ada karakteristik ekuivalen. Rangkaian ini berperilaku seperti sirkuit RLC seri yang diparalel dengan kapasitor C0. Memiliki dua frekuensi resonansi seperti omega S dan paralel omega P. Di sini kita lihat L adalah induktansi yang mewakili massa kristal yang bergetar. Lalu untuk yang C adalah kapasitansi yang mewakili kelenturan stiffness mekanik kristal. Dan R ada resistansi, mewakili gesekan mekanik atau losses. Dan C0 di sini adalah kapasitansi statis dari plat elektroda yang menjepit kristal tersebut. Lanjut.
Lalu di sini ada implementasi sirkuitnya. Kristal bertindak sebagai induktor pada pita frekuensi yang sangat sempit dan menggunakan transistor FET sebagai elemen aktif. Pada rangkaian ini, pada dasarnya adalah osilator Hartley, tetapi induktornya diganti dengan kristal. Kristal hanya bersifat induktif pada rentang frekuensi sangat sempit sehingga osilasi terkunci di area itu. Begitu frekuensi bergeser, kristal menjadi kapasitif dan osilasi otomatis gagal atau kembali ke frekuensi semula. Lanjut. Ini siapa lagi? Aku ya, masih aku ya. Untuk pengalih frekuensi atau frekuensi multiplier, fungsi utamanya adalah menjembatani keterbatasan fisik. Untuk tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sinyal pembawa atau carrier yang berfrekuensi tinggi yang stabil, yang sulit dicapai secara langsung oleh osilator kristal biasa. Prinsip kerjanya yaitu pertama menggunakan amplifier kelas C, transistor hanya aktif pada sebagian kecil siklus sinyal dan menghasilkan arus berbentuk pulsa pendek. Yang kedua, pulsa pendek biasanya banyak harmonisa. Bentuk pulsa mengandung frekuensi kelipatan dari frekuensi input 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Untuk yang ketiga, sirkuit tangki atau LC disetel ke harmonisa tertentu. LC di output dituning ke harmonisa kedua, ketiga, dan harmonisa lain yang diinginkan. Dan LC hanya melewatkan frekuensi harmonisa itu dengan keluaran menjadi sinyal frekuensi hasil perkalian. Lanjut. Masih aku ya? Selanjutnya ada modulator tipe square law. Prinsip dasarnya yaitu modulator square law bekerja dengan komponen non-linear, biasanya dioda atau transistor pada daerah non-linear. Arus pada dioda mengikuti persamaan I sama dengan A1V dan A2V kuadrat dan A3V pangkat 3 tambah seterusnya. Bagian kuadrat V adalah menghasilkan proses frekuensi mixing. Prinsip kerjanya, carrier atau VC ditambah sinyal audio atau VS dijumlahkan tegangan input V sama dengan VC ditambah VS. Karena sifat nonlinear, dioda menghasilkan suku V kuadrat. Jadi V kuadrat sama dengan VC ditambah VA kuadrat ditambah V kuadrat C ditambah 2VC VS ditambah VS kuadrat. Di mana VC kuadrat menghasilkan komponen frekuensi carrier, lalu VS kuadrat menghasilkan komponen harmonisa audio, dan 2VC VS menghasilkan sideband frekuensi VC ditambah atau dikurangi PS, yaitu inti dari AM modulasi. Sirkuit LC bertindak sebagai filter, yaitu memilih hanya komponen yang dibutuhkan atau carrier dan ditambah sideband, lalu menghilangkan frekuensi yang tak diinginkan seperti harmonisa dan carrier atau audio. Hasil akhirnya berupa output gelombang AM yang terdiri dari carrier pada frekuensi FC, sideband atas FC tambah FS, sideband bawah FC dikurangi FS. Lanjut. Pada rangkaian dasar modulator AM atau square law, di sini rangkaian ini adalah modulator AM tipe square law, sinyal audio versus PS dan carrier VC dijumlahkan lalu masuk ke dioda yang bekerja pada daerah nonlinear sehingga menghasilkan komponen perkalian frekuensi atau sideband. Outputnya kemudian masuk ke rangkaian LC yang disetel pada frekuensi carrier sehingga hanya melewatkan carrier dan ditambah sideband. Transformator dan beban RL mengambil sinyal AM yang sudah difilter. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke modulator. Di modulator itu ada dua, yaitu direct amplitude modulation amplifier, dan yang satunya itu per quadrant analog multiplier.
Yang pertama itu di direct amplitude modulation amplifier, yaitu memodulasi tegangan supply DC pada power amplifier kelas C. Amplifier sesuai sinyal informasi atau sinyal audio. Terus output tegangannya proporsional terhadap input dan tegangan supply. Ini merupakan rangkaiannya, yaitu di mana lor kerjanya transformator T1 itu mendapat masukan sinyal audio PS. Terus T1 menambahkan sinyal audio ini pada tegangan supply DC atau DC VCC sehingga terbentuklah VCC sama dengan VCC tambah PS. Terus yang ketiga pada titik A, kapasitor besar membuat titik tersebut jadi ground AC untuk sinyal RF, tetapi tetap membiarkan variasi DC dari audio masuk. Terus keempat, perubahan VCC ini menyebabkan perubahan amplitudo sinyal RF yang dihasilkan amplifier kelas C. Yang kelima, keluarannya itu menjadi sinyal AM. Selanjutnya yaitu modulator yang kedua itu 4 quadrant analog multiplier, yaitu menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC seperti Gilbert cell, menghasilkan perkalian murni antara sinyal carrier dan audio. Terus dapat digunakan sebagai balance modulator atau menghilangkan carrier, menyisakan sideband. Selanjutnya yaitu kita masuk ke amplifier audio frekuensi. Tujuannya yaitu untuk memperkuat sinyal dari mikrofon ke level yang dibutuhkan modulator. Ada dua, yaitu amplifier kelas A dan amplifier kelas B. Amplifier kelas A yaitu arus mengarus sepanjang siklus atau 360 derajat. Linearitas tinggi, efisiensi rendah. Biasanya menggunakan konfigurasi common emitter. Selanjutnya yang amplifier kelas B atau push-pull itu menggunakan pasang transistor NPN dan PNP atau via trafo. Setiap transistor bekerja setengah siklus, terus efisiensinya lebih tinggi, terus ini distorsi crossover yang diatasi dengan dia sedikit menjadi kelas AB. Selanjutnya yaitu amplifier radio frekuensi RF. Fungsinya meningkatkan daya sinyal termodulasi untuk dikirim ke antena. Yang kedua, menyediakan penyesuaian impedansi atau impedance matching dengan antena. Desainnya umumnya menggunakan kelas B dan amplifier dipilih karena linearitas dan efisiensi daya yang tinggi. Menggunakan sirkuit tangki LC pada input dan output untuk tuning frekuensi carrier dan sidebands. Selanjutnya yaitu antena. Definisi dari antena sendiri yaitu merupakan sirkuit elemen terakhir pada suatu pemancar yang dapat mengubah daya output dari amplifier menjadi radiasi elektromagnetik di ruang bebas. Kecepatan yang digunakannya yaitu sama dengan kecepatan cahaya, yang mana kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dengan hubungannya yaitu lambda F sama dengan C. Nah, radiasi memiliki dua vektor, yaitu vektor E dan vektor H, yang mana vektor E merupakan medan listrik dan vektor H merupakan medan magnet yang keduanya saling tegak lurus. Next. Selanjutnya yaitu jenis antena dipol. Pada antena dipol ini ada beberapa tahapan, ada menggunakan evolusi saluran transmisi ke antena. Yang pertama yaitu dengan saluran transmisi terbuka, yang mana dapat dilihat pada gambar yang A, yaitu arus pada dua kawat berlawanan arah sehingga medan saling menghilangkan. Dari hal tersebut menghasilkan radiasi yang kecil. Sedangkan yang kedua yaitu antena dipol, yang dapat dilihat pada gambar yang B, yaitu kawat yang dibengkokkan 90 derajat, kemudian arusnya searah dalam ruang. Medannya saling menguatkan sehingga menghasilkan radiasi yang efisien. Next. Lalu ada antena dipol yang pertama yaitu dari pola radiasi dipolnya. Yang pertama ada half wavelength dipol atau 2L sama dengan lambda dibagi 2, yaitu menghasilkan pola radiasi yang berbentuk donat yang mengelilingi sumbu kawat. Dapat dilihat pada gambar yang terlampir. Lalu yang kedua yaitu ada short dipol, yaitu L
kurang dari lambda dibagi 2, yaitu pola radiasinya mirip dengan donat tetapi sedikit terkompresi secara vertikal. Next. Selanjutnya yaitu ada jenis antena monopol atau half dipole. Yang pertama menurut konsep ground plane, yaitu untuk frekuensi rendahnya, antena monopol ini biasanya digunakan dalam AM broadcast, sedangkan antena dipol fisiknya itu terlalu tinggi. Nah, solusinya yaitu menggunakan monopol atau antena vertikal yang dapat ditanahkan atau digroundkan, dengan mengasumsikan bahwa permukaan bumi adalah konduktor datar yang sempurna. Next. Lalu ada menurut teori bayangan atau image theory. Nah, untuk antena monopol secara fisik itu nanti yang pertama ditaruh di atas tanah, kemudian terdapat bayangannya. Nah, di cermin yang terdapat di tanah tersebut juga dapat dikatakan sebagai satu antena dipol semu. Yang kedua yaitu memungkinkan untuk penggunaan antenanya dengan tinggi fisik hanya setengah dari dipol, namun dengan karakteristik radiasi yang serupa. Next. Lalu selanjutnya yaitu pengaruh tinggi antena terhadap pola radiasi. Yang pertama yaitu pentingnya tinggi antena. Pentingnya tinggi antena di sini mempengaruhi pola radiasi vertikal sehingga bergantung pada tinggi antena yang relatif terhadap panjang gelombang atau lambda. Hal ini akan menentukan apakah sinyal tersebut dapat merambat sebagai ground wave atau sebagai sky wave. Next. Yang kedua yaitu analisis pola radiasi dari pengaruh tinggi antena terhadap pola radiasi. Yang pertama ada H sama dengan lambda dibagi 10 atau sangat pendek, dapat dilihat pada gambar yang A, yang mana pola radiasinya setengah lingkaran standar. Yang kedua yaitu ada H sama dengan lambda dibagi 4 atau quarter wave, dapat dilihat pada gambar yang B, yaitu polanya sedikit memanjang jika dibandingkan dengan yang gambar A, dan sepanjang permukaan tanah atau strong ground wave. Ini biasanya ideal digunakan untuk siaran yang lokal. Yang ketiga yaitu ada H sama dengan lambda dibagi 2, dapat terlihat pada gambar yang C, yaitu polanya mulai terdistorsi dan terlihat pipih. Next. Selanjutnya yaitu yang keempat ada H sama dengan 5 lambda dibagi 8. Dapat dilihat pada gambar yang D, yaitu mulai muncul lobe atau kuping baru ke arah langit yang diberikan keterangan pada gambar yaitu sky wave. Yang kelima yaitu ada H sama dengan 3/4 lambda dibagi 4, yang mana dapat dilihat pada gambar yang E. Sky wave-nya yang ditunjukkan pada gambar tersebut menjadi sangat dominan jika dibandingkan dengan yang gambar D, sementara ground wave-nya lebih mengecil juga jika dibandingkan dengan gambar yang D. Ini buruk untuk siaran lokal AM, namun sangat mungkin digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Next. Lalu di sini ada klasifikasi pita frekuensi AM. Terbagi menjadi 3, yaitu ada long wave, yang kedua ada medium wave, dan yang terakhir ada short wave. Untuk long wave sendiri, dia menggunakan frekuensi kurang dari 400 kHz, yang mana untuk antenanya secara fisiknya itu lebih pendek dan dibandingkan panjang gelombangnya. Jadi hanya ground wave saja. Yang kedua yaitu ada medium wave, yaitu dengan frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz. Ini cocok digunakan untuk siaran AM komersial, yang biasanya menggunakan skywave atau pantulan ionosfer di malam hari untuk jangkauan yang lebih jauh lagi. Yang ketiga yaitu ada shortwave, dengan frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz. Antena ini dibuat direksional dan sangat bergantung pada skywave untuk komunikasi jarak jauh antar benua. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, pemancar AM itu terdiri dari osilator yang stabil, pengalih frekuensi, sistem audio, modulator, dan penguat daya dari RF. Nah, kristal kuarsa krusial itu digunakan untuk stabilitas frekuensi. Dan modulasi dapat dilakukan pada level rendah atau dioda analog multiplier ataupun level tinggi pada amplifier yang kelas C. Antena sendiri harus disesuaikan dengan frekuensi operasi untuk efisiensi radiasi maksimal agar dapat menghasilkan yang sesuai diinginkan. Next.
Sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Kami tutup. Sekian, terima kasih.